warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapaan bukan basa-basi, tapi betul-betul berangkat dari hati yang paling dalam, mengikuti sunnah Rasul, bahkan perintah Nabi. Kita diperintah oleh Nabi untuk menyebarkan salam dimanapun, kapanpun kita berada, ketika kita bertemu dengan saudara kita seiman. Semoga siapapun yang tadi merespon salam saya maupun yang tidak merespon, semoga senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan hidup. Yang tidak menjawab insya Allah sudah terwakili oleh yang menjawab. Alhamdulillah yang telah menyampaikan kita pada 10 Ramadan kedua. Malam ini kita memasuki malam yang ke-15 bagi yang mengawali hari Rabu. Kita pun juga memasuki malam ke-14 bagi yang mengawali hari Kamis. Sama-sama memulai tanggal 1 Ramadan, cuma beda hari saja. Dan itu tidak perlu diperdebatkan. Masing-masing sudah punya landasan dan insya Allah dua-duanya benar. Jangan sampai perbedaan ini menjadi pemicu kita beda, tapi justru ini menjadi perekat, sebagaimana perbedaan-perbedaan antara pasir, semen, air diikat, ya, jadi kekuatan yang besar. Jangan sampai itu menjadi pemicu kita menjadi lemah, karena sebanyak apapun kita, kalau kita bercerai-berai, ibarat seperti unit-unit lidi yang jumlahnya mungkin ratusan, tapi kalau berserakan bisa kita patahkan semua. Namun ketika lidi-lidi satu-satu itu kemudian kita satukan, kita ikat, sangat sulit untuk dipatahkan. Alhamdulillah hari ini saya cukup gembira melihat suasana di Masjid Ad-Da'wah. Ternyata di babak apa namanya, kalau kita umpamakan seperti semifinal. Oh iya, babak pertama itu kan babak penyisihan ya, jumlahnya itu full ya, sampai mentok bahkan di luar mungkin ya. Nah, saat ini sudah memasuki babak semifinal, sehingga terlihat sudah mulai ada kemunduran apa? Atau kemajuan ini? Kemajuan jamaah ya, kemajuan jamaah dalam artian sudah terlihat satu persatu mulai tersisihkan ya, tersisihkan. Karena memang dalam sebuah kompetisi itu pemenang itu nggak banyak ya, pemenang itu nggak banyak. Maka beruntunglah pada malam hari ini yang bisa hadir di masjid-masjid Allah ya, termasuk di Masjid Ad-Da'wah. Insya Allah termasuk orang-orang yang istiqomah, dan istiqomah inilah yang akan membantu kita kelak nanti untuk mendapatkan husnul khotimah ya. Jadi husnul khotimah itu tidak hadir datang dengan sendirinya, tidak, tetapi melalui proses. Proses itu salah satu diantaranya adalah kita berupaya untuk menjaga istiqomah. Amal yang kita lakukan itu jangan hanya semangat-semangat, mohon maaf, ada bahasa Indonesia kita semangat-semangat titik-titik ayam. Apa itu? Kok? Ya, semangatnya di awal, tapi kemudian menghilang. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kalau beribadah, kalau beramal soleh, ingat sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, lakukanlah amal soleh karena Allah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai, mohon maaf, kalau sekarang ini kan kita terbantu, Allah sudah mengurung musuh-musuh bebuyutan kita. Siapa mereka? Setan. Berulang kali itu dinyatakan dengan tegas oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Siapa dia? Setan. Sudah dibelenggu. Kok masih ada yang tidak semangat? Kok masih ada yang masih, mohon maaf ya, berarti itulah asli kita. Karena apa? Pengganggu utama sudah dikurung oleh Allah.
selama sebulan full ini setan sudah dikurung oleh Allah, sudah dibelenggu, maka baru ketahuan asli kita. Ini aslinya bagus atau tidak, itu di Ramadan. Kalau masih bisa rutin terus, bertahan terus sampai akhir, nah ini insya Allah akan menjadi pemenang. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, qulli, katakan kepadaku fil Islam, dalam Islam, qaulan, sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Maka Rasul kemudian menjawab, qul, katakan, amantu billah tsummas taqim, katakan aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah engkau. Jadi ini jawaban singkat Nabi, tak berat. Istiqomah itu berat. Mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, itu ada konsekuensi. Buktikan imanmu. Kalau sudah bilang aku beriman kepada Allah, berarti harus siap untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, harus siap menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah, harus siap menjadikan Al-Quran itu sebagai hudal linnas, harus siap untuk menjadikan saudara-saudara kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai saudara kita. Jangan sampai kita tercabik-cabik dengan perbedaan-perbedaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, apalagi perbedaan itu bersifat furu'iyah. Saudaraku, pentingnya istiqomah dalam menjalani ibadah sampai kita meninggal dunia. Rasulullah memberi kabar gembira. Bila mana ada orang yang ketika sehat, ketika mukim, dia tetap istiqomah, sholat berjamaahnya nggak ketinggalan, tilawah Al-Qur'annya pun juga rutin dilakukan, sedekah pagi yang 2 malaikat datang turun ke bumi untuk mendoakan bagi orang-orang yang gemar berinfak supaya diberikan balasan yang berlipat ganda, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kepada kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Ketika kita sakit, kita kan tidak selamanya ada kepastian sehat terus. Ketika sehat, konsisten, komitmen, istiqomah, kata Rasulullah, apabila seorang hamba dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, dia istiqomah melakukan amal-amal kebaikan, maka tatkala ketika tiba saatnya dia sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit, nah sakit ya beda dengan sehat. Kalau sehat seperti ini kita bisa hadir, tapi kalau sakit nggak bisa hadir ke masjid. Kita diuntungkan, dinilai oleh Allah seperti ketika kita sehat. Inilah pentingnya istiqomah. Ketika kita diberikan kesehatan, walaupun berat, bahkan walaupun merangkak, kata Rasulullah, sholat subuh sama sholat isya ya, walaupun sampai kita merangkak, kalau kita sehat, datang. Kenapa? Kita nanti diuntungkan tatkala kita sedang diuji oleh Allah, sakit, badan kita nggak mampu untuk menopang, ya, diri kita tidak bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka saat itu atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tetap dinilai seperti hadir ikut sholat berjamaah di masjid. Begitu pula ketika mukim, kita terus istiqomah. Tatkala kita sedang ada urusan ke luar negeri atau keluar kota, sedang melakukan safar, kan beda ketika kita mukim, kan nggak mungkin sama. Maka tetap nilainya dinilai seperti kita sedang mukim. Itulah pentingnya kenapa kita terus menjaga istiqomah, sampai-sampai setiap hari 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu supaya kita diberikan kekuatan untuk istiqomah. Dan untuk istiqomah ini jangan adakan kemampuan diri kita. Kita harus minta pertolongan kepada yang Maha Kuat Al-Qawi dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu. Zikir ini sholat, baca Al-Quran, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibat, ikut taklim, itu bentuk-bentuk macam-macam zikir.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah bantu hamba untuk terus selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu agar tambahan nikmat selalu Engkau berikan kepada kami. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik, bantu kami, bantu saya ya Allah selalu memperbagus ibadahku hanya untuk. Mudah-mudahan dengan semangat istiqomah yang kita lakukan, kita perjuangkan, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menggapai apa yang kita rindukan dan kita cita-citakan di saat kita akan dipanggil oleh Allah. Dicabut nyawa kita dari badan kita, dipisahkan ruh kita dari jasad kita mendapatkan anugerah Allah berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat untuk diri saya sendiri dan kepada saudara sekalian bisa menjadi penyemangat untuk terus istiqomah menjaga amalan-amalannya. Dan terakhir, nggak perlu banyak-banyak, yang penting adalah rutinnya. Bunda Aisyah pernah ditanya oleh salah satu sahabat, Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabat, amal apakah yang paling dicintai Allah? Kata Rasulullah, adwamuha wa in qalla, yang rutin berkesinambungan walaupun itu sedikit. Paling akhir saya tanya, bagaimana pendapat saudaraku semua di jamaah? Ada orang yang dalam sebulan, hari pertama dia baca Al-Quran full 1 juz, kemudian berhenti. Dengan orang yang setiap hari baca cuma 1 halaman sampai akhir bulan. Bagus mana? Yang pertama atau yang kedua? Kompak yang kedua ya. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Amal yang dicintai oleh Allah adalah yang dawam, yang rutin, yang kontinu, walaupun cuma sedikit, apalagi banyak dan kontinu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.